Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Rizky Maulida Lubis, NIM 19010070. Saya dari Prodi PAI 6A. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab sholat. Selanjutnya, pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab yang memiliki arti doa. Menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Maksud dari beberapa perkataan di situ adalah yaitu baca-bacaan sholat, dan beberapa perbuatannya itu adalah gerakan sholat. Jadi sholat ini memiliki perkataan dan bacaan yang tertentu yang telah ditetapkan. Jadi sholat yang wajib kita kerjakan sehari semalam ada 5 macam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jadi kelima sholat tersebut wajib kita kerjakan sehari semalam. Sebelum kita melaksanakan sholat, ada baiknya kita harus mengetahui adab-adab sholat. Adapun adab-adab sholat ada 8 macam. Yang pertama, khusyuk. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, kita harus khusyuk. Kita harus berserah diri kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh lagi ada di pikiran kita yang lain-lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati yang ikhlas. Jadi melaksanakan sholat, kita harus memiliki hati yang ikhlas supaya kehusyukan itu juga akan datang. Jadi kehusyukan dan hati yang ikhlas ini seakan beriringan kalau kita menetapkannya kepada diri kita. Yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasannya. Maksudnya di sini adalah menjaga waktu dan batas-batasannya. Jadi kita melakukan sholat itu harus sesuai dengan tepat waktu. Di mana sholat subuh itu dilakukan sesudah terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Jadi kita melakukan sholat harus tepat pada waktunya, tidak boleh lewat dari waktunya. Dan yang keempat, menjaga kebersihan dan suci pakaian tempat dari najis. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, kita harus mensucikan diri kita, pakaian kita, tempat kita dari najis, supaya sholat yang kita lakukan itu sah. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kehusyukan sholat. Jadi kalau kita melakukan sholat, sebaiknya kita itu harus menghindari barang-barang yang bisa ataupun gambar yang bisa merusak konsentrasi kita dan kehusukan kita dalam melaksanakan sholat. Yang keenam, memakai pakaian yang sopan. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, kita harus memakai pakaian yang sopan. Sepertinya kita memakai seperti perempuan memakai telekungnya itu harus yang sopan, jangan yang yang banyak gayanya, yang menor kali gayanya, jangan yang terbuka auratnya. Terus baju kita juga harus sopan, setidaknya menutup aurat kita, aurat yang sudah ditetapkan sebagaimana halnya yang harus kita tutupi. Terus yang ketujuh, menyesal serta bersedih. Jadi dalam melaksanakan sholat, kita harus menyesali semua perbuatan kita dan merasa rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita meminta pertolongan, meminta ampun, dan meminta segalanya. Oke, selanjutnya hikmah sholat. Hikmah sholat ini ada 6 macam. Yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, maka setidaknya kita akan disiplin dan menghargai waktu, karena sholat ini dilakukan di waktu-waktu yang tepat, tidak sembarangan waktunya sudah ditetapkan. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, maka kita akan mengerjakannya di tepat waktu. Jadi itu udah termasuk dengan disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, maka hati kita akan tenang. Seumpamanya kita ada masalah, terus kita sholat, maka setidaknya hati kita ini tenang, walaupun masalah kita itu belum bisa
nggak terselesaikan, tapi hati kita ini akan tenang. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita melakukan sholat, maka kita akan tidak lupa bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini banyak sekali permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita ini rendah dan kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menanamkan tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah kalau kita melaksanakan sholat, maka kita itu akan sadar bahwasanya kita sangat butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita rezeki, tempat kita mengadu, tempat kita meminta pertolongan. Jadi kita itu tidak akan lupa kalau bahwasanya kita ini adalah hamba yang baharu dan penuh dosa, dan kita senantiasa harus meminta pertolongan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, sholat ini akan mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan keji dan mungkar. Jadi, kalau kita melaksanakan sholat, maka iman pun akan lebih bertambah lagi di dalam hati kita. Makanya kita akan, kalau kita sering melaksanakan sholat, apalagi sholatnya dilakukan dengan khusyuk, maka kita tidak akan mau